Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan hadis Arba'in Nawawi yang berjudul Janganlah kalian saling menzalimi. Hadis tersebut hadis ke-24. An Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahtuni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastati'uni at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa anna aghfir dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durrun fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afrajin qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ma fi sa'ida wahidin fas'aluni fa'ataitum kulla insani mas'alatum ma naqasa dhalika mimma indi illa ma kana yaqussu khuyatun idha udkhila al-bahri ya ibadi innama hiya a'malakum wa ukhsiha lakum thumma awaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa ma wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsi rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya bahwasanya subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali yang telah aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, pasti aku akan memberi kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa, maka mintalah ampunan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memudaratkanku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang pertama dan antara kalian orang-orang yang terakhir, belakangnya baik manusia atau jin, semuanya berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidaklah hal itu menambah atas kerajaan kekuasaanku sedikit pun itu. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian semua berada pada satu hati yang paling durhaka di antara kalian, tidaklah hal itu akan mengurangi kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian, baik manusia dan jin, terdiri di satu tempat tinggi dan luas, lalu meminta kebutuhannya kepadaku,
kemudian aku memberi setiap orang apa yang dimintanya, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun apa yang ada apa pada, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes yang di ujung jarum jika dicelupkan ke dalam kelautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka bagi yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah, dan bagi yang mendapatkan selain itu maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Terus penjelasannya. Hadis ke-24 dari Arba'in Nawawi ini berbicara tentang larangan zalim dan menekankan kehormatan harta dan darah sesama muslim, serta pentingnya menghindari kezaliman dan segala bentuknya. Dalam bunyi hadis ke-24 diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatadzalamu." Yang artinya, janganlah kalian saling menzalimi. Dan dalam versi lengkapnya hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Yang pertama, larangan zalim, maksudnya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan melarang hamba-hambanya menzalimi. Ini menunjukkan betapa buruknya dan besarnya dosa kezaliman. Dan zalim bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi bisa berupa kata-kata, sikap, mengambil hak orang lain, bahkan dengan diam saat melihat kezaliman. Poin selanjutnya yang bisa diambil dalam hadis ini, keadilan sebagai prinsip Islam. Maksudnya hadis ini menekankan bahwa Islam berdiri di atas keadilan dalam hubungan sosial, ekonomi, bahkan ibadah. Keadilan harus ditegakkan. Kemudian setiap muslim adalah bersaudara. Dalam Islam, harta, darah, jiwa dan kehormatan sesama muslim adalah haram untuk dilanggar. Rasulullah sering menekankan ini dalam khutbah, termasuk dalam khutbah haji wada. Allah Maha Adil dan tidak zalim. Allah menegaskan bahwa Dia tidak zalim hambanya, bahkan setiap amalan akan dibalas dengan adil, dan setiap bentuk kezaliman pasti akan dibalas. Peringatan agar tidak menjadi pelaku maupun korban zalim. Sesungguhnya muslim tidak boleh menzalimi dan tidak boleh rela dizalimi. Jika tersebut kezalimannya, Islam menganjurkan untuk mencari keadilan dan membela yang tertindas. Pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini yaitu kezaliman adalah dosa besar dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sesama muslim harus dibangun di atas kasih sayang dan keadilan. Menjaga hak dan kehormatan orang lain adalah bagian dari keimanan. Menghindari kezaliman membawa keadaan dengan Allah dan ketenangan dalam hidup masyarakat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.